Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Haruming Pratiwi, nomor induk mahasiswa 250013925210065. Program Studi Ekonomi PPG Guru Tertentu Tahap 5 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya akan melaksanakan video pembelajaran penyusunan laporan keuangan mata pelajaran kewirausahaan di SMK Swadaya Temanggung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Berdoa mulai. Mbak Aura, Mbak Bima Sinta, Mbak Esista Rizky, Mbak Failsa, Siti Zumratul Nikmah, Mas Wahyu Aji Istianto. Alhamdulillah. Ya, ini ada teman, ada 2 orang terakhir. Semoga segera diberikan kesembuhan lagi. Bisa ketemu bersama-sama di pelajaran yang beda. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kenapa? Kita menyanyikan lagu kebangsaan nasional sebagai bukti bahwa kita cinta tanah air Indonesia. Oke? Oke. Silakan berdiri bersama-sama teman-teman. Patriot
Kira-kira ada yang tahu tidak? Kalau sebuah usaha tapi tidak memiliki catatan laporan keuangan, kira-kira pemiliknya akan bagaimana? Pusing dan bingung ya. Karena laporan keuangan itu penting untuk sebuah usaha. Walaupun usaha itu mulai dari kecil, kita berwirausaha. Nah, inilah pentingnya laporan keuangan. Walaupun itu hanya sederhana saja, misal ya, dan akan kita bahas nanti selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk menambah semangat kita, ya, biar makin cemerlang semua. Oke, mari kita berdiri semua. Oke, nanti bilang tepuk semangat. Semangat sambil lihat teman sebelahnya. Biar memberikan semangat juga untuk teman pilih sampingnya.
aja dari video tadi yang sudah kita lihat ya. Nah, ini ada sedikit pertanyaan. Biar sambil mengingat-ingat tadi yang tadi yang sudah kita bahas. Sudah masuk semua? Boleh Pak, apa tadi? Oke, sudah. Saya ya. Siap? Ya. Boleh mulai ya. 3, 2, 1. Silakan dikerjakan. Kita lihat ya, skornya yang paling tinggi. Oke, congratulations. Yang paling tinggi adalah Mbak Ale. Ada Mbak Evita. Yang ketiga ada Mbak Zahra. Belajar sambil main ya. Oke. Setelah main, oke, selanjutnya main gamenya sudah sambil tadi review ya tentang pentingnya laporan keuangan bagi dunia usaha. Nah, sekarang akan Bu Eni jelaskan lebih detail tentang laporan keuangan itu sendiri. Kenapa sih laporan keuangan itu penting? Tadi berdasarkan video yang sudah kita lihat bersama-sama. Ada dokter, ya Mbak Ali? Boleh dijelaskan sedikit Mbak Ali? Manfaat, kenapa sih laporan keuangan itu penting? Karena untuk mengatur keuangan kita. Betul. Nah, ada keuangan dari usaha ya, usahanya. Terus mengetahui apa tadi kondisi, ya, kondisi dari bisnis atau usaha yang sedang kita jalankan. Untungnya berapa, rugi, pemasukannya berapa, biaya-biayanya yang dikeluarkan berapa. Nah, itu tujuannya dari laporan keuangan. Jadi nggak asal kita punya usaha tinggal dijalankan aja, tanpa tahu sebetulnya bulan ini saya untung apa rugi ya, labanya berapa ya, gitu. Kalau nggak ada laporan keuangan, kan nggak ada gambaran yang jelas, gitu kan? Kenapa laporan keuangan itu penting? Biar tahu ya kondisi
bisa jadi usaha apa? Usaha kerajinan, sablon. Mungkin yang ini, untuk yang ini ada kesulitan atau aman lancar terkendali? Tinggal diisi. Oke, masih aman, Kak? Aman. Adakah yang belum paham? Sudah bisa memetakan ini masuk kelompok mana? Sudah. Modal masuk mana? Bukan. Modal itu tidak masuk keduanya, karena modal yang seperti itu adalah dari pemilik sendiri. Ini tidak masuk pendapatan atau pengeluaran. Ini tidak masuk keduanya. Keterangannya tidak masuk keduanya. Nah, lanjut ya. Ini ya. Pendapatan yang dimaksud berarti penjualan kopi, karena usaha itu kan usaha kopi. Ada lagi? Yang enggak aman? Ya. Sangat menentukan. Mbak Esista dan kawan-kawan, adakah yang bisa dibantu dijelaskan kembali proses ini? Ya? Sip. Ada yang belum paham cara mengisinya? Modal yang 400.000 ini sifatnya masuk kelompok pendapatan atau pengeluaran menurut kalian? Sudah selesai semua? Sudah. Sekarang selanjutnya adalah pemaparan hasil dari teman-teman. Ada yang inisiatif mau mengajukan diri? Sip. Mbak Sista, kamu yang mau maju? Silakan Mbak Sista bersama teman-teman untuk memaparkan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Esista Rizky Ramadhani. Saya Fatimah. Maka rugi dari usaha kopi susu produser yaitu perawatan dan stand sejumlah 1 juta, bahan kopi dan susu sejumlah kurang lebih 50, kap dan tutup plastik 60.000, listrik dan es 50.000. Jadi total biaya menjadi 1.860.000.
Silahkan dijawab di Google Form kalian masing-masing. Itu. Nanti dari Google Form itu sudah otomatis masuk ke datanya Bu Eni. Boleh dibuka ya? Ya. Oke, Bu Eni kirimkan ke link grup. Semua dari pemaparan tadi dari Mas Sudah. Dari mana? Bisa masukkan nggak? Google Form-nya? Oke, aman. Aman. 1 menit lagi ya. Aman semua? Dari pemaparan kita yang sudah kita bahas dari awal tadi, dari video, dari main game, dari pemaparannya Bu Eni, materi dari Bu Eni, dari kita tadi berdiskusi, adakah yang bisa membantu Bu Eni untuk memberikan ulasan, refleksi, istilahnya ulasan? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Singkat boleh, pesannya, ulasannya. Oh, Mas Epandi. Oh, boleh, silakan Mas. Oh, betul. Oh iya, sip. Luar biasa. Kalau sudah ada laporan keuangan, kita nggak asal ngejalanin bisnis aja ya Mas ya. Jadi tahu usaha kita itu untung atau rugi. Itu ya intinya ya. Ada lagi teman-teman? Ada. Oke, Bu Eni boleh. Belajar laporan keuangan ternyata nggak seserem yang saya bayangin. Kita paham poinnya. Rasanya kayak kartu uang saja tapi versi usaha. Bisa dimulai nanti intinya tetap uang masuk sama keluar. Oh iya, berarti nggak serem kan Mbak ya? Intinya kayak kita ngatur keuangan uang jajan kita ya, benar? Iya. Antara pendapatan, kita dapat uang satu berapa, dikeluarkan untuk apa saja. Iya, sip. Yang terakhir, satu lagi. Susah boleh. Saya masih dari kawan-kawan itu pengen membuka mata sih. Ternyata kalau punya usaha kita nggak cuma jualan doang, harus tahu kita untung atau rugi. Jadi terasa banget manfaatnya buat teman-teman. Oke. Semuanya hari ini alhamdulillah sudah kita lewati bersama untuk pelajaran Bu Eni. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Ya, supaya nanti sampai di rumah dalam keadaan selamat. Dan lancar. Bisa bertemu lagi di sekolah. Boleh, silakan mari Mas Sebastian juga dipimpin untuk berdoa sebelum kita pulang. Indonesia berdoa mulai. Bismillah.